إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita masih dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal, sebuah bulan yang di dalamnya ada peristiwa penting yang mampu merubah peradaban jahiliyah menuju peradaban rahmatan lil alamin. Yang kedua, salat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita belajar untuk selalu menahan diri dari nafsu duniawi. Dari beliaulah kita belajar kesabaran dan ketakwaan. Dari beliaulah kita belajar menjadikan Al-Quran sebagai perangai diri. Dan dari beliaulah kita belajar sikap perilaku kasih sayang yang termaktub dalam sirah nabawiyah. Kami mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seindah-indahnya pakaian adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Karena itu lebih baik dari pakaian-pakaian lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 6 September 2024 atau yang bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tepat pada 10 hari ke depan kita akan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengabadikan dalam firman-Nya pada beberapa surat dan ayat-ayat Al-Qur'an, yang salah satunya adalah surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Imam Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutus Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun kehidupan kelak di akhirat nanti. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran rahmat atau kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Dan sebaliknya, siapa yang menolak dan menentang, maka merugilah ia dalam hidupnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Jamaah Jumat rahimakumullah, seorang penulis barat yang bernama Karen Armstrong dalam bukunya Muhammad Prophet for Our Time yang dirilis tahun 2007 menuliskan dalam bukunya, "No view of the modern world is complete without understanding of Islam." Tidak ada pandangan dunia modern yang lengkap tanpa pemahaman tentang Islam. We must understand. To understand Islam, we must understand Muhammad as prophet and man. Dan untuk memahami Islam, kita harus memahami Muhammad sebagai nabi dan sebagai seorang manusia. 2 hari lalu, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik dunia, sekaligus kepala negara Vatikan, mendatangi Indonesia dan menyerukan sikap toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Ia disambut oleh Menteri Agama kita, oleh Presiden Republik Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apa arti dari toleransi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap saling menerima perbedaan dengan tujuan kerukunan hidup bermasyarakat. Bedanya dengan toleransi adalah intervensi. Maka jika ada pejabat publik, pimpinan, atasan, ataupun pengusaha yang mengeluarkan kebijakan yang akhirnya justru menjadikan kekacauan dalam masyarakat dengan dalih-dalih toleransi, maka sejatinya itu bukan toleransi. Jamaah Jumat rahimakumullah, toleransi sering disebut tasammuh dalam Islam. Lalu bagaimana kita memahami sikap tasammuh itu? Mari kita buka kembali sirah nabawiyah. Mari kita mengingat salah satu peristiwa Taif, di mana ketika Nabiullah Muhammad SAW berhijrah melakukan perjalanan ke Taif untuk menghindari permusuhan yang terjadi di Makkah oleh kaum Quraisy kala itu. Namun ternyata di sana malah mendapatkan perlakuan yang kasar dan permusuhan. Yang lebih parah lagi, hingga Nabi dilempari batu ketika ia berdakwah, menyeru, mengajak penduduk Taif ke jalan Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka, para penduduk Taif, mencaci hingga melempari Rasul hingga terluka. Saking geramnya malaikat yang memperhatikan itu, penjaga gunung Qadul Manzil, beliau berkata pada Rasul, "Wahai Rasul, bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung di sekitar Taif ini, akan kuremukkan mereka." Namun apa tanggapan pertanyaan malaikat oleh Rasulullah? Rasul memilih untuk memaafkan para penduduk Taif. Rasulullah memilih untuk sikap legowo atau berlapang dada atas sikap penduduk Taif dan menjawab, "Innahum unasun la ya'lamun." Mereka orang-orang yang tidak tahu. Lalu ada lagi atau peristiwa yang kedua yang menceritakan sangat tolerannya Rasulullah kepada seorang pengemis buta keturunan Yahudi di sudut pasar kota Madinah. Pengemis buta tersebut sangat membenci dan muak ketika ada yang berjalan melewatinya sambil berbicara tentang Muhammad. Bahkan dia kerap kali menuduh, menghasut orang-orang yang menjamanginya dengan menjelekan Nabi, dengan menjelekan Nabi Muhammad, menuduhnya seorang penyihir, bahkan menyebutnya pembohong besar. Rasulullah SAW selalu menyempatkan setiap paginya untuk menemuinya sembari menyuapi pengemis buta tadi. Sambil mendengar ocehan, cacian, hinaan untuk dirinya, Rasulullah balas dengan suapan makanan dan senyuman. Ketika Muhammad wafat, tidak lagi yang menemui pengemis tadi
hingga sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan kebiasaan-kebiasaannya hingga ia bersyahadat. Dari sikap Rasulullah tadi, sikap menolong yang tidak melihat background, tidak melihat suku, tidak melihat agama dan perbedaan lainnya. Itulah salah satu sikap contoh yang diajarkan toleransi kepada umat Islam di dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah, sikap tasamuh atau toleransi tadi sejatinya telah diajarkan oleh Rasulullah 1446 tahun lamanya. Sikap bermuamalah ma'an nas selama tidak menggerogoti akidah. Karena jika sudah masuk dalam akidah, jika sudah masuk dalam ranah agama atau kepercayaan, maka jawabannya dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agama. Mari kita jadikan bulan Maulid ini menjadi momentum mengkaji kembali surah Nabawiyah. Mungkin beberapa jamaah di sini sudah tidak asing dengan kitab Al-Barzanji, karya Ja'far ibnu Hasan ibnu Muhammad Al-Barzanji. Mari kita membuka kembali, mendalami, mengkaji kisah kehidupan Rasulullah, bukan sekedar dilantunkan, bukan sekedar dinadumkan, namun juga mengerti arti, mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah Muhammad, bukan sekedar ucapan namun juga dalam setiap perbuatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin wansur ibadaka fi Palestin wansur man nasara din waqdul man khalal muslimin ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.